Tuhan Yesus sudah ada bersama dengan kita. Ya betul. Dia ada bersama kita. Pada saat kita terima Yesus, pada saat itu dia ada di dalam hati kita. Betul. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Lalu apa maksudnya kita menantikan kedatangannya yang kedua kali? Kita mengingat firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru menyatakan bahwa pada akhir daripada zaman ini, pada masa kesudahannya, dia akan datang kembali. Bukan sebagai anak kecil, anak bayi yang lemah yang ada di palungan. Tuhan Yesus yang kita nantikan akan datang kembali. Dia bukan seorang anak kecil yang lemah. Tetapi dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Dan dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi kita semua. Saudara, kita harus punya persiapan. Harus ada cadangan. Bagi kita semua, kita ini lebih beruntung daripada orang-orang yang dulu sebelum Roh Kudus dicurahkan. Pada kita semua, kita itu diberi kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saya dan di dalam saudara. Kuasa Roh Kudus itu yang akan membuat kita bisa berjaga-jaga senantiasa dan bisa waspada. Jangan menganggap enteng lalu kita hidup semau kita hidup. Ya. Banyak orang menjadi lengah. Setiap hari di dalam kehidupan kita itu adalah masa penantian. Kita tidak tahu entah nanti malam, entah nanti siang. Jangan bilang aku masih muda, masih panjang waktunya. Kita tidak pernah tahu kapan dia datang menjemput kita. Dia bisa menjemput kita bersama-sama, bisa menjemput kita secara pribadi. Kedatangan Tuhan secara kedua kali bukan hanya pada hari kiamat. Pada hari kematian kita, itulah juga kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi kita secara pribadi. Tidak tahu kan waktunya kapan? Jaga agar hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Mari kita buka Filipi 2. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, itu judulnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ayo baca. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pada saat bunyi sangkakala, di manakah engkau? Apakah engkau bersembunyi di dalam gua-gua, di dalam gunung-gunung karena ketakutan? Sembunyi di balik kolong ranjang karena ketakutan? Ataukah kita dengan sukacita menyongsong dia? Karena kita memang menanti-nantikan dia.